Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu problematika ancaman non-militer. Di sini saya membawakan contoh di mana terdapat suatu badan usaha milik negara yang belum melakukan pelindungan data yang bisa mengancam negara kita. Dalam praktik di berbagai negara, DPO atau Data Protection Officer memiliki peran penting. Keberadaan dan model DPO dalam praktik Uni Eropa dijelaskan oleh Data Protection Supervisor EU yang membagikan informasi dengan judul Data Protection Officer atau DPO. Peran utama DPO adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah memproses data pribadi staf, pelanggan, penyedia, atau subjek data pribadi sesuai dengan regulasi. Karena itu, penunjukan DPO harus didasarkan pada kualitas pribadi dan profesionalitas, dan secara spesifik memiliki keahlian di bidang perlindungan data. Di samping itu, punya pemahaman yang baik tentang operasi organisasi juga dianjurkan oleh Uni Eropa untuk menekankan bahwa DPO bagian integrasi dan organisasi. Di sini DPO juga harus mampu menjalankan tugasnya secara independen. Uni Eropa sendiri menjamin independensi melalui berbagai regulasi yang berlaku untuk lembaga dan badan Uni Eropa yang secara tegas menetapkan bahwa DPO tidak akan menerima instruksi apapun terkait pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, tidak boleh ada konflik kepentingan antara tugas individu sebagai DPO dengan tugas lainnya jika ada. Ketiga, untuk menghindari konflik kepentingan, disarankan agar DPO juga tidak boleh menjadi pengontrol kegiatan pemrosesan data. DPO tidak boleh menjadi karyawan dengan kontrak jangka pendek, artinya harus pegawai tetap. DPO juga tidak boleh melapor kepada atasan langsung yang bukan manajemen puncak. Dalam kondisi ini, tampaknya mereka lebih menginginkan agar DPO bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi korporasi. Di sini BUMN dan korporasi pada umumnya serta badan publik sebagai pengendali data pribadi perlu segera mempersiapkan DPO yang dalam UU PDB disebut sebagai pejabat atau petugas yang melaksanakan perlindungan data pribadi. Termuat di pasal 53 UU PDP mengatur hal tersebut sebagai berikut. Untuk yang pertama, pengendali dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. Kegiatan ini pengendali data pribadi memiliki sifat ruang lingkup dan tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur. Kedua, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi ditunjuk berdasarkan profesionalitas, memiliki pengetahuan hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Mereka dapat berasal dari dalam atau luar pengendalian atau prosesor data pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pemaparan materi isu-isu problematika yang terjadi di Indonesia sekarang maupun ancaman militer dan non-militer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.